Pemirsa, peristiwa pemalakan dan pemukulan terjadi di jalur wisata Kebun Teh, Pengalengan, Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban yang tengah berwisata tiba-tiba didatangi 3 orang yang meminta uang keamanan. Beginilah keributan antara wisatawan dan 3 orang preman di kawasan Kebun Teh, Kertasari, Kabupaten Bandung. Aksi pemalakan oleh ketiga pelaku dilakukan secara paksa, di mana korban dimintai sejumlah uang karena duduk dan makan di pinggir jalan di kawasan Kebun Teh. Tidak terima korban terlibat adu mulut, hingga terjadi pemukulan oleh salah seorang pelaku terhadap korban. Setelah memukul, 3 pelaku tersebut langsung kabur dengan sepeda motornya. Pihak kepolisian membenarkan adanya kejadian pemalakan dan pemukulan di jalur wisata Pengalengan, Kertasari. Setelah mendapat laporan dari korban, kepolisian langsung menangkap 3 orang tersebut. Yang minta uang tadi tidak mau untuk menunggu, sehingga dikasihlah Rp5.000. Nah, setelah dikasih Rp5.000, sang anak menyampaikan, udah pergi sana, gitu dalam bahasa Sunda. Dan si pemalak ini tersinggung, mau melakukan pemukulan terhadap si anak, dijaga oleh ibunya, akhirnya yang kena justru ibunya, kemudian dilayani oleh warga, terjadi perkelahian, yang 2 orang di atas motor tadi pun turun dan itu melakukan pemukulan. Dan setelah itu langsung meninggalkan tempat yang bertiga, kemudian korban sempat memvideokan dan sempat viral. Petugas dari Polsek Kertasari juga melakukan tindakan bersama-sama dengan warga, melakukan pencarian dan bisa mengamankan ketiga daripada tersangka tersebut. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3 jam dari sejak kejadian, tersangka sudah bisa dibawa ke Polsek Kertasari, Polresta Bandung. Agar tidak terjadi hal serupa, aparat kepolisian melakukan patroli rutin yang ditingkatkan di jalur objek wisata di wilayah Kabupaten Bandung. Dihimbau warga agar tidak takut melapor jika mengalami tindakan pemalakan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Di akhir libur Lebaran 2024, masyarakat di sekitar Jakarta antusias memadati kawasan wisata Dunia Fantasi di Ancol, Jakarta Utara. Meski libur Lebaran tinggal sehari lagi, Dufan Ancol masih dipadati masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati masa libur Lebaran. Para pengunjung yang datang bersama keluarga rela mengantre memasuki kawasan Dunia Fantasi Ancol yang terkenal dengan puluhan wahananya. Antrean yang tertib, tempat bersih dan nyaman menjadi daya tarik bagi sebagian besar pengunjung Dufan. Pada periode libur Lebaran ini, Dunia Fantasi Ancol dapat menarik hingga 10.000 pengunjung per hari. Ribuan pengunjung memadati Pantai Carita di Pandeglang, Banten di masa libur Lebaran. Sejak pagi hingga Minggu siang, jalur menuju pantai terlihat ramai dan diperkirakan hari Senin esok menjadi puncak keramaian libur Lebaran. Ribuan wisatawan membanjiri sejumlah objek wisata di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek dan luar daerah seperti Bandung. Antrian kendaraan mengular dari Simpang 3 Ciwandan hingga beberapa titik di objek wisata yang ada di Anyer. Ramainya pengunjung tidak mengurangi antusias wisatawan menikmati ombak pantai di Pantai Carita. Diperkirakan ramainya wisatawan akan mencapai puncaknya pada hari ini dan esok. Sementara untuk pengamanan, pihak Balawista telah mengerahkan 200 personil. Kita menurunkan 200 personil di seluruh wilayah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan layanan keselamatan bagi wisatawan, dan kita sebar di setiap destinasi pariwisata yang itu kemungkinan ramai seperti Pantai Carita ini. Ya, kemungkinan puncak ramai Idul Fitri ini akan terjadi pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2024. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari kecelakaan laut, pihak pengelola pantai juga menyiagakan aparat TNI Polri, Basarnas, dan Balawista. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Ya, kawasan Malioboro di Yogyakarta juga dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan ini mengakibatkan kemacetan panjang arus lalu lintas. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah titik yang menjadi akses masuk menuju kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Ribuan kendaraan wisatawan baik roda 2 maupun roda 4 mengular panjang untuk masuk ke Malioboro. Guna mengurai kemacetan, petugas melakukan pengalihan arus. Kawasan Malioboro, Yogyakarta memang menjadi primadona destinasi wisata. Ya, untuk mengetahui suasana terkini libur lebaran di kawasan Malioboro, Yogyakarta, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Selamat sore Anissa, bagaimana suasana libur lebaran di kawasan Malioboro sore hari ini? Ya, Syafa dan juga pemirsa, selamat sore menjelang petang begitu ya. Pada hari ini memang kawasan Malioboro saya bisa katakan semakin petang ini semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan, tak hanya datang dari dalam kota saja, tapi juga dari luar daerah seperti Jabodetabek, kemudian dari luar Pulau Jawa, bahkan dari Sumatera. Ini mereka memilih begitu ya, usai mengunjungi sanak keluarganya, kemudian menuju ke kawasan destinasi wisata begitu untuk berkeliling menghabiskan waktu libur lebaran mereka bersama keluarga tercinta. Syafa, kalau dilihat memang selain area pedestrian ini dipadati oleh para wisatawan begitu ya, yang menariknya di kawasan Malioboro ini juga terdapat wisata belanja, yakni di area teras Malioboro juga dipadati nih oleh para wisatawan yang hendak membeli oleh-oleh. Dan selain itu juga kepadatan arus lalu lintas terjadi di area kawasan Malioboro ini terlihat dari arah Keleringan menuju ke 0 km, di mana untuk kendaraan masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 739.415, dan untuk kendaraan yang keluar ini mencapai hingga 847.000. Dibandingkan hari kemarin memang ini angkanya sudah cukup mengalami kenaikan yang signifikan begitu Syafa dan juga pemirsa. Dan diprediksi memang puncak arus balik Lebaran ini terjadi di hari ini, yakni hari Minggu dan juga di hari Senin mendatang. Nah, saya akan ajak Anda berbincang dengan salah satu pengunjung di sini ya. Halo, selamat sore Ibu. Bisa diperkenalkan ini namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Andri dari Jakarta. Oke, Ibu Andri dari Jakarta begitu ya. Kenapa memilih berkunjung ke Malioboro? Padahal kan padat banget Bu jalan menuju ke sininya. Iya, tapi kemarin karena sekalian pulang kampung, ikut suami ke Solo, jadi karena anak-anak libur, jadi sekalian kan deket ya Solo sama Jogja, jalan-jalan ke Jogja, sekalian mengenalkan budaya-budaya Jawa sama anak-anak. Nah, tadi perjalanan menuju ke Malioboro sempat bermacet-macetan ya Bu, atau malah lancar nih perjalanan? Ada macet, ada lancar, tergantung jalannya, yang jelas di jalan-jalan protokol yang macet ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Andri, selamat menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pengunjung begitu yang datang dari Jakarta, bersilaturahmi di Solo, kemudian menuju ke Yogyakarta, hanya sekedar menikmati suasana di Malioboro. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Syafa yang ada di studio. Ya, Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta yang semakin malam semakin ramai ya. Terima kasih Anissa. Pemirsa.